Kenapa sih lo bohongin gue? Lo bilang lo mau ketemu sama teman-teman SMA lo. Tapi ternyata bener kan? Lo ketemu sama pangeran. Lo tahu dari mana? Gak penting gue tahu dari mana. Tapi jujur, gue kecewa banget sama lo. Kenapa sih lo harus bohongin gue? Kenapa sih lo gak bilang aja kalau lo mau ketemu sama pangeran? Kalau lo ngumpet-ngumpet kayak gini, gue makin yakin kalau lo ada perasaan sama pangeran. Kenapa sih lo gak mau akuin itu? Karena emang gue nggak punya perasaan apa-apa sama pangeran, Ki. Gue minta maaf banget sama lo. Karena gue udah bohongin lo, gue tahu itu salah. Tapi gue bingung. Gue harus ngomong apa sama lo. Gue ngelakuin itu karena gue tahu lo nggak suka sama pangeran, Ki. Justru gue nggak mau lo punya pikiran macem-macem soal gue sama pangeran. Makanya gue cari alasan yang lain dan gue bohongin lo. Gue minta maaf banget ya, Ki. Tapi beneran deh, tadi juga gue ketemu sama pangeran karena... Sorry Put, gue capek. Gue mau istirahat. Lagian lo mau ketemu sama pangeran, lo mau ngapa-ngapain juga, lo gak punya kewajiban buat izin sama gue. Karena buat lo, gue tuh bukan siapa-siapa. Gue tahu lo bukan orang yang mudah bohong kayak gini. Tapi kenapa lo sekarang jadi rela bohong demi pangeran? Ki, seumur-umur gue kenal Rizky, dia gak pernah sekecewa ini sama gue. Dia bahkan gak mau denger penjelasan gue tadi. Ngapain juga sih gue pakai bohongin Rizky? Kan cuma masalah dompet. Tapi gimana dong? Nasi udah jadi bubur. Rizky udah terlanjur kecewa sama gue. Gue bener-bener ngerasa jadi orang yang gak tahu berterima kasih. Aduh, Put. Bisa-bisanya lo bohongin Rizky cuman gara-gara dompet kayak gini. Kok ada foto batu bata di dompet gue? Ih. Ya ampun. Kok gak bisa dilepas? Wah, fix. Sumpah, demi apa? Fotonya dilem lagi di dompet gue. Ih, rusak deh dompet gue kalau kayak gini. Ih, sumpah aneh banget sih ini orang. Males banget
setiap gue buka dompet gue liat muka dia di dalam. Walaupun gak punya uang, setidaknya hari lo bakalan indah karena bisa selalu melihat wajah tampan gue di dompet lo. Usus goreng, semangat! Fixable. Pangeran, tunggu Pangeran. Tolong Pangeran. Ada hal penting yang mau Papa bicarain sama kamu. Pangeran, kamu tolong bantu Papa ya. Papa saat ini sudah diambang kehancuran. Gara-gara Om Raymond cabut semua investasinya di perusahaan Papa. Dan cuman kamu satu-satunya yang bisa bantuin Papa untuk nyelamatin perusahaan supaya nggak kolaps. Tolong bantu Papa ya, Pangeran. Maaf ya, Pak. Tapi kali ini aku nggak bisa bantu Papa. Aku nggak mau kalau aku harus deket lagi sama Mel cuman untuk nyelamatin bisnis Papa. Aku udah cukup stres, Pak. Selama ini aku ditekan sama Papa, sama Mel. Gara-gara dedinya Mel. Sekarang aku udah bebas. Aku udah berusaha hidup mandiri. Meskipun aku punya fasilitas apa-apa. Yang aku punya cuma baju-baju yang aku bawa dari rumah. Tapi seenggaknya aku nggak tertekan, Pak. Jadi maaf, Pak. Kali ini aku nggak bisa bantuin Papa. Pangeran. Pangeran. Papa mohon sama kamu, Pangeran. Kali ini tolong bantu Papa. Papa nggak mau semua jerih payah Papa selama ini hilang begitu aja. Papa nggak siap untuk kehilangan semuanya, Pangeran. Apa kata orang-orang sekitar kita? Papa nggak siap ngadepin semua ini, Pangeran. Tolong bantu Papa ya. Maaf, Pak, aku udah telat. Aku ada kelas. Aku nggak berhasil bujuk Pangeran. Tapi aku nggak akan nyerah untuk mempertahankan apa yang sudah aku punya. Putri dan Rizky pagi-pagi sekali ya berangkatnya Bu Nawang. Sampai nggak sempat makan bareng kita. Iya sih. Mungkin mereka ada kegiatan kampus yang memang harus pagi-pagi datang kali ya. Iya sih kayaknya ya. Alex pasti nelpon aku buat ngingetin aku soal Bu Nawang. Sepertinya aku memang gak punya pilihan lain selain ikutin maunya Alex. Untung Rizky udah berangkat ke kampus. Jadi aku punya waktu untuk bicara berdua dengan Bu Nawang. Kok nggak diangkat? Nggak apa-apa Bu Nawang. Kayaknya nggak enak kalau saya lagi sarapan gini ngomongin masalah bisnis. Nanti aja habis makan. Oh iya. Lydia nggak ngangkat telepon aku ini. Pasti dia sengaja nggak mau ngangkat. Dia pikir ancaman aku kemarin bercanda kali. Dia pikir aku main-main sama dia. Mendingan aku telepon Nawang aja. Pasti Nawang lagi sama dia sekarang. Pak Alex?
nggak usah diangkat, Bu. Tapi saya penasaran ya, apa takutnya Pak Alex nelpon karena saya mengundurkan diri kemarin? Tapi kalau saya angkat juga takutnya Pak Alex cuma ngebujuk saya untuk ngomong lagi ke Pak Raymond. Kalau itu sih saya udah nggak mau sih. Sekarang gini aja, Bu, kalau Bu Nawang memang nggak nyaman, mendingan nggak usah diangkat, ya. Nawang juga sekarang sama aja. Pasti Lydia yang suruh untuk nggak ngangkat telepon aku. Lydia udah keterlaluan sama aku. Kesabaranku sudah habis sama dia. Untung Bu Nawang nggak jawab telepon Alex. Alex benar-benar udah nekat sampai nelpon ke Nawang juga. Aku OTW kantor polisi. Kamu siap-siap aja mendekam di penjara, Lydia. Kalau aku jatuh, kamu juga harus ikut jatuh. Lydia, kamu kenapa? Lid, ada masalah apa? Maafin saya, Bu Nawang. Tapi ada yang harus saya sampaikan sama Bu Nawang. Soal apa? Rasanya berat sekali saya harus ngomong ini. Tapi saya terpaksa harus sampaikan. Bu Nawang dan Putri sebaiknya keluar dari rumah saya.